Ma'ruf Amin ngamuk dan ya menyoroti kelakuan daripada Polda Jawa Barat tentang salah tangkap yang bernama Peggy Setiawan. Peggy itu kata saya hanya menyimak apa yang disebut oleh Pak Kapolri bahwa itu akan berlanjut. Saya tidak tahu berlanjutnya seperti apa. Ya artinya prosesnya akan dilanjutkan, nggak tahu seperti apa. Saya setuju kalau memang belum tuntas bahwa ada sesuai dengan apa namanya itu bahwa ada tiga orang ya orang yang dicari itu ya DPO itu kalau betul itu ada ya dilanjutkan saja. Kalau ternyata yang PG itu bukan orangnya dicari, jadi dilanjutkan saja. Saya kira memang ada. Ya, itulah wakil presiden yang meminta dilanjutkan saja proses hukum itu dikarenakan belum selesai dan salah tangkap agar dilanjutkan tentang keterkaitan itu. Kuasa hukum Peggy Setiawan akan menggugat Kapolda atau Polda Jawa Barat dikarenakan atas kesalahan tangkap dan merugikan kliennya. Polda Jawa Barat itu dua sepeda motor suruh bayar sewanya per hari, misalnya bayar sewanya satu hari 30.000 saja, berarti dua motor 60.000 kali 365 hari setahun kali 8 tahun. Nah, itu kurang lebih 165-an juta lah ya, dua sepeda motor. Ditambah tadi misalnya penghasilan setiap bulan ya 5 juta beli bangunan misalnya kali 3 bulan 15 ya, kurang lebih 180-an lah ya, 150 juta itu material ya. Kemudian imaterialnya dia pemeriksaan psikologis yang dinilai cenderung melakukan tindak pidana, pembohong dan seterusnya. Itu membuat Peggy Setiawan malu, keluarganya juga malu kan. Itu akal-akalan mengakibatkan Peggy Setiawan malu. Itu akan kami gugat juga berencana. Imaterialnya berapa? Imaterial ya tentu tidak terhingga nanti. Bisa 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, 4 miliar. Peggy merah. Nasib Kapolda Jawa Barat karena kasus salah tangkap Peggy Setiawan bisa jadi dipecat atau dicopot ataupun kena sanksi administrasi lainnya. Kita dengarkan beritanya ya. PN Bandung mengabulkan gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan pada Senin, 8 Juli 2024. Kondisi tersebut menyisakan pertanyaan terkait nasib Polda Jabar yang diduga salah tangkap dalam kasus Vina. Bahkan Kapolda Jabar dan penyidik terancam dicopot hingga kena sanksi mutasi. Dikutip dari Tribun News, hal tersebut disampaikan oleh kuasa hukum Peggy, Marwan Iswandi. Ia mendesak agar Kapolda Jabar dan Dirreskrimum dicopot dari jabatannya. Hal tersebut dilakukan sebagai bukti pertanggungjawaban atas kesalahan penetapan Peggy sebagai tersangka kasus Vina. Pernyataan Senada juga disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR, Trimedia Panjaitan. Ia meminta agar Polri memberikan sanksi terhadap penyidik Polda Jabar. Namun, Trimedia menjelaskan jenis sanksi itu tergantung pada Kapolri Jenderal Listio Sigit. Yaitu Kapolri lah yang tahu, apa langsung dicopot atau diperiksa propam lagi, apa yang melatar belakangi, ujarnya, Senin. Itulah nasib daripada Kapolda Jawa Barat usai kasus Peggy yang ditangkap salah tangkap ya. Dikarenakan ikut terlibat pembunuhan kasus Vina di Cirebon, Jawa Barat. Salah tangkap Peggy Setiawan ternyata yang dituduh atau di DPO. Ternyata Peggy Setiawan yang salah tangkap sebetulnya adalah Peggy Terong yang menjadi DPO. Dan ternyata dia adalah ada di Jawa Barat ataupun di Cirebon. Dan ini adalah kuasa hukum. Informasi terakhir, bahkan tadi saya ditelepon Pak, dari orang. Peggy Terong itu memang ada. Peggy Terong memang ada. Alhamdulillah proses pra-peradilan si Peggy Setiawan sudah selesai ya. Dan Peggy dinyatakan bebas. Terima kasih juga buat pengacara-pengacara yang sudah membela Peggy Setiawan. Ya, semoga Anda senantiasa selalu diberikan pahala yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau di saya sih begini ya. Menanggapi hal-hal seperti ini ya, namanya Nagari Konoha gitu. Nagari Konoha. Indonesia ini dijuluki Nagari Konoha sama netizen. Jadi yang saya petik dari kasus Vina ini, karena saya tuh dari tahun 2016 saya memantau kasus Vina ini gitu ya.
Dulu sempat juga seperti PT saya yang sebelumnya saya sampaikan di akun saya yang satunya. Sebenarnya yang saya ketahui waktu saya di Cirebon, pada waktu tahun 2016 saya sempat di Cirebon, itu ada oknum ceritanya. Oknum petinggi, kita katakan oknum petinggi ya, entah dari Polri, entah dari TNI, entah dari Kejaksaan atau siapapun gitu ya. Nah, intinya tahun 2016 itu ada oknum yang berkoordinasi dengan Bandar Bubuk. Intinya begitu. Kemudian oknum ini berkoordinasi lagi kepada oknum kedua. Nah, oknum kedua berkoordinasi kepada sesama mereka, anggota-anggotanya, oknum keduanya. Kemudian berkoordinasilah kembali ke oknum yang ketiga. Intinya begitu. Oknum yang ketiga kemudian mengembalikan permasalahan kepada oknum yang kedua. Lalu oknum yang kedua mempercayakan sebagai penghubung antara oknum yang pertama dan kedua di Cirebon, itu namanya Perong. Nah, Perong inilah sebenarnya sebagai oknum yang keempat. Intinya seperti itu. Jadi Perong ini seorang preman pasar yang sangat ditakuti pada waktu itu. Perong gitu ya. Dia juga kelompok geng motor. Nah, artinya si Perong ini mengetahui semua permasalahannya, siapa sebenarnya oknum pertama, oknum kedua, dan oknum ketiga dia tahu. Perong adalah saksi kunci dari kasus Bubuk. Nah, intinya begitu. Kemudian Perong juga memiliki permasalahan lain. Nah, memiliki permasalahan lain tentang kasus Pina. Perong terlibat pembunuhan kasus Pina. Nah, intinya begitu. Lalu kenapa oknum kedua itu banyak diam dan tidak begitu menggubris permasalahan? Perong adalah kaki tangan dari Bandar. Lalu Bandar seketika penyeludupan itu terbongkar di Cirebon, di pelabuhan Cirebon. Lalu Perong yang dekat dengan Bandar, Perong ini kemudian diperintah oleh Bandar untuk menghabisi daripada oknum yang kedua. Di situ. Karena tidak bisa menghabisi oknum yang kedua, Perong menghabisi keluarganya. Nah, dari oknum yang kedua. Nah, oknum yang kedua bak makan buah si malakama saat ini. Menangkap Perong, melibatkan banyak oknum kedua. Dan nyawanya terancam, bisa juga pun oknum yang kedua ini masuk penjara. Intinya begitu. Bak makan buah si malakama, maju salah, mundur pun juga salah. Nah, disitulah kenapa Perong ini tidak ditangkap. Nah, itulah sebabnya. Jadi Perong adalah saksi kunci. Disitulah sebenarnya kejadiannya.